Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengkonstruksi sebuah cerpen. Berikut ini merupakan nama kelompok, yaitu ada Lintang Aila Rahma, Palu PS Ningtyas, Sherin Aurelianti, dan M. Nizar Salman. Langsung saja ya kita ke materinya. Apa sih itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Berikut ini merupakan unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu terbagi menjadi 3, ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Meskipun unsur ekstrinsik ikut membangun suatu karya sastra, namun tidak secara langsung mempengaruhi karya sastra tersebut. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut atau cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan merupakan suatu unsur yang menjelaskan sebuah kata atau penggunaan yang benar. Unsur kebahasaan juga diartikan sebagai unsur-unsur yang membangun bahasa atau sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu struktur dari cerpen. Apa saja sih struktur dari cerpen? Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Kejadian ini akan memunculkan konflik. Pada akhirnya, konflik akan mengarah pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Yang ketiga yaitu resolusi. Pada resolusi, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Selanjutnya yaitu mengkonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan sebuah unsur-unsur pembangunan cerpen atau pembangun cerpen. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembuat cerpen. Langkah-langkah membuat cerpen ini sama seperti ketika kita menulis cerita lainnya, yaitu yang pertama ada menentukan tema, mengumpulkan bahan, ketiga menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan memberi judul. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.